Halo semuanya, kenalin nama aku Anfat. Kali ini aku akan membahas materi bahasa Indonesia yaitu teks eksplanasi. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Mungkin pengertiannya udah dibahas minggu lalu, jadi aku cuma mau nge-review aja. Pengertian dari teks eksplanasi itu sendiri yaitu teks yang berisi penjelasan tentang keadaan sesuatu sebagai akibat dari sesuatu yang lain yang telah terjadi sebelumnya. Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu sendiri yaitu untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Struktur teks eksplanasi. Nah, strukturnya itu ada 3. Yang pertama pernyataan umum, kedua deretan penjelas, dan ketiga interpretasi. Pernyataan umum. Pernyataan umum berisi latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klarifikasi, sejarah, dan asal-usul. Yang kedua, deretan penjelas. Berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, interpretasi. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama, pembahasan topik lebih fokus pada hal-hal yang bersifat umum. Nah, hal-hal bersifat umum itu artinya tidak pribadi atau individual. Yang kedua, dalam penulisannya harus menggunakan istilah-istilah ilmiah. Nah, istilah ilmiah ini dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, penulisannya banyak menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Contohnya seperti sebelum, pertama, jika, kemudian, sehingga. Selanjutnya, ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Yang kedua, konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Misalnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada, dan akhirnya. Pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Nah, pola pengembangannya itu ada 2. Yang pertama, pola sebab akibat atau kausalitas. Yang kedua, pola pengembangan proses. Nah, yang pertama, pola sebab akibat atau kausalitas. Pola ini untuk menjawab kata tanya mengapa yang digunakan untuk menjelaskan sebab akibat terjadinya sesuatu. Yang kedua, pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses dapat digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Nah, pola pengembangan proses ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana suatu fenomena terjadi. Ini adalah contoh pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas. Dapat dilihat pada paragraf tersebut, sebabnya itu yaitu terjadi penebangan pohon secara liar. Akibatnya yaitu dapat menyebabkan banjir. Nah, ini contoh pola pengembangan proses. Dapat dilihat pada paragraf tersebut, dijelaskan bahwa awal mula terjadinya puting beliung hingga akhir terjadinya puting beliung. Selanjutnya, menyusun informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus menentukan topik terlebih dahulu. Nah, topik yang dipilih sebaiknya seperti suatu kejadian yang pernah kalian alami atau kalian saksikan sendiri agar kalian mudah mencari datanya dan mudah untuk mengembangkannya. Yang kedua, menyusun kerangka teks. Nah, kalian harus menyusun dengan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat atau proses. Misalnya, tentang bagaimana terjadinya longsor di daerah Puncak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, mengembangkan kerangka teks. Kalian harus mengembangkan menjadi
eee, urutan yang benar dengan memiliki struktur yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Selain itu, kalian juga harus mengembangkannya sesuai dengan bahasa dan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini contohnya. Kalian dapat dilihat di modul halaman 12. Topiknya yaitu longsor di daerah Puncak Bogor. Nah, kerangkanya itu ada pernyataan umum, sebab akibat. Nah, ini setelah disusun menjadi teks. Nah, itu dapat dilihat bahwa paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum, paragraf 2, 3, 4, 5 itu merupakan deretan penjelas, dan paragraf 6 merupakan interpretasi. Selanjutnya, mempresentasikan teks eksplanasi. Nah, ketika kalian mempresentasikan teks eksplanasi, kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika presentasi. Kan sekarang masih pandemi ya, jadi kalian bisa mempresentasikan ke teman kalian dengan cara membuat video, sehingga teman kalian dapat memberi masukan-masukan. Kemudian, merevisi teks eksplanasi. Nah, kalian memperbaiki teks eksplanasi jika terdapat kesalahan sesuai dengan masukan teman-teman, ejaan, maupun tanda baca. Nah, sekian materi hari ini. Semoga dapat membantu kalian belajar. Terima kasih.